Halo teman-teman, balik lagi sama aku Feby Yudari, mahasiswa Biologi S1 FMIPA Uniksa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gizi dan kesehatan dan fakta-fakta menarik mengenai minuman teh dan minuman jeruk. Membahas mengenai gizi dan kesehatan pastinya berkaitan dengan bahan makanan, zat gizi, dan kesehatan. Makanan terdiri dari dua, yang pertama ada bahan makanan dan yang kedua ada zat makanan. Bahan makanan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat makanan yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan. Bahan makanan berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh. Contoh bahan makanan ada beras, jagung, sayur-sayuran, daging, dan ikan. Sedangkan zat makanan merupakan satuan penyusun dari suatu bahan makanan. Nah, makanan yang baik merupakan makanan yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, makanan harus higienis. Yang kedua, mengandung nutrisi seimbang. Dan yang ketiga, mudah dicerna. Untuk zat makanan terdiri dari dua. Yang pertama, zat makanan makro. Zat makanan makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat makanan mikro merupakan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tubuh. Contohnya vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang berperan sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu zat gizi yang berperan sebagai zat pembangun. Zat pembangun pada protein yang dimaksud adalah yang pertama, pergantian sel-sel pada organ tubuh. Yang kedua, regenerasi sel. Dan yang ketiga, mempertahankan fungsi organ tubuh. Lemak merupakan senyawa kimia yang tidak dapat larut dalam air, yang disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan kelompok senyawa organik yang memiliki fungsi vital sebagai metabolisme pada tubuh. Vitamin ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Vitamin terdiri dari dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin C, vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan vitamin B12. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan senyawa atau unsur yang berperan pada pemeliharaan organ tubuh pada tingkatan sel. Mineral juga membantu kerja enzim dan pembentukan organ tubuh. Nah, tentunya setiap makanan yang kita makan akan dicerna oleh tubuh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, dalam mencerna makanan, tubuh kita dibantu oleh air. Nah, air di sini berperan sebagai media transportasi untuk mineral, protein, lemak, dan zat gizi lainnya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Namun, kita sering lupa untuk minum air, yakni air putih. Malah menggantinya dengan minuman segar, yakni es teh maupun es jeruk. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang tinggal jauh dengan orang tua, hidup di rantauan, cuaca lagi panas. Pastinya kita ingin minum minuman yang segar dengan harga yang terjangkau. Nah, pastinya kita akan memilih antara es teh maupun es jeruk. Sebenarnya, dari dua minuman tersebut, yang mana sih lebih baik dikonsumsi ketika kita makan, es jeruk atau es teh? Yuk cari tahu penjelasannya. Teh sangat baik bagi kesehatan. Dalam teh mengandung polifenol, tiaflavin, tiarubigin, dan senyawa antioksidan lainnya.
Teh berguna bagi tubuh untuk yang pertama menangkal radikal bebas, yang kedua mengurangi penyerapan lemak pada tubuh, yang ketiga menurunkan berat badan, yang keempat menjaga kondisi jantung, yang kelima mengurangi resiko diabetes, dan yang keenam mengurangi stres. Minum teh disarankan 2 jam setelah mengkonsumsi makanan dan sebelum mengkonsumsi makanan. Jadi dalam keadaan lambung yang tidak terlalu penuh agar proses penyerapan terjadi secara maksimal. Namun, kandungan polifenol, contohnya tanin pada teh, sebagai zat inhibitor atau zat penghambat yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, penghambatan ini terjadi jika zat besi dikonsumsi secara bersamaan dengan teh. Makanya, jika ingin mengonsumsi teh, disarankan untuk tidak dibarengi oleh makanan yang mengandung zat gizi yang tinggi. Contohnya seperti kangkung, bayam, pisang, wortel, pepaya, dan biji-bijian. Untungnya, kandungan polifenol ini hanya menghambat pada zat besi yang berasal dari non-heme atau zat besi yang berasal dari tumbuhan, dan tidak menghambat pada zat besi yang berasal dari heme atau zat besi yang berasal dari hewan. Jadi, ketika kita ingin mengkonsumsi sayur-sayuran yang tinggi akan zat besi, tidak disarankan mengkonsumsi berbarengan dengan teh, karena akan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh, di mana penghambatan penyerapan zat besi di dalam tubuh sangat berdampak terhadap ibu hamil, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, dan perempuan yang sedang mengalami menstruasi, karena akan menyebabkan anemia dan gangguan kesehatan lainnya. Untuk jeruk banyak mengandung vitamin C. Minuman jeruk berbanding terbalik dengan minuman teh, di mana vitamin C pada jeruk berfungsi sebagai jembatan atau penghubung penyerapan zat besi pada tubuh. Jika tubuh kita kekurangan vitamin C, maka akan terjadi penghambatan zat besi. Maka disarankan untuk memilih minuman jeruk sebagai pendamping makan. Nah, sampai di situ apakah sudah mengerti? Lalu, bagusan yang mana, yang hangat ataukah yang dingin? Nah, ternyata tubuh kita sudah mempunyai pengaturan suhu, di mana makanan yang kita konsumsi ketika sampai di lambung akan distabilkan dengan suhu antara 37 derajat Celcius, dan keasaman makanan tersebut akan diturunkan hingga pH 2-3. Hal tersebut berfungsi untuk mempermudah proses pencernaan yang terjadi di lambung. Makanya, makanan apapun yang kita makan, baik itu suhunya dingin maupun panas, akan distabilkan langsung oleh lambung dan tingkat keasamannya akan diturunkan untuk mempermudah proses pencernaan. Namun, secara ilmiah, ketika kita makan makanan yang berlemak lalu dicampur dengan air dingin, maka semua lemak yang kita makan akan menggumpal, lalu lambung akan sulit mencerna dan akan memperlambat proses metabolisme yang terjadi di lambung. Jadi ketika kita memakan makanan yang berlemak lalu dicampur dengan air dingin, maka lemak yang awalnya cair akan menjadi padat dan akan menggumpal pada usus kita. Namun, memakan makanan yang berlemak dan meminum minuman dingin tidak semata-mata langsung perutnya buncit, tetapi dikombinasikan dengan faktor lainnya seperti kurangnya makanan serat dan kurangnya berolahraga, sehingga terjadi penimbunan lemak yang terjadi pada saluran pencernaan akibat dari minumnya air dingin. Berbeda dengan meminum minuman hangat ketika kita memakan makanan yang berlemak, maka air hangat itu akan mempermudah proses pencernaan yang terjadi di lambung. Hal tersebut diakibatkan karena air hangat akan melarutkan endapan-endapan lemak yang terdapat pada saluran pencernaan kita. Tapi ketika kita dalam posisi diet, tidak memakan makanan yang berlemak, hanya memakan buah dan sayur, maka disarankan untuk mengkonsumsi minuman dingin.
Dimana ketika kita mengkonsumsi minuman dingin, minuman akan sampai di lambung dan lambung akan menetralkan suhunya menjadi 37 derajat Celcius. Hal tersebut akan memerlukan energi yang lebih dan akan membakar kalori yang lebih pada tubuh kita. Tapi tetap perlu digarisbawahi bahwa minum minuman dingin ketika diet adalah minum air putih yang dingin, bukan minum air es yang sudah dicampur dengan kandungan gula. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya kembali penambahan berat badan, bukan karena suhu dari minuman tersebut, tetapi karena kandungan glukosa yang ada pada minuman tersebut. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai minuman teh dan minuman jeruk sebagai pendamping makan. Namun yang paling utama untuk pendamping makan tetaplah air putih. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.